Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas cara mengolah data dengan menggunakan WPLS. Sebelum kita membahas tentang tutorialnya, menganalisis menggunakan WPLS, saya akan memberikan sedikit teori ya. Jadi kalau kita menggunakan WPLS atau PLS itu ada syarat. Syaratnya itu berkaitan dengan outer model dan inner model. Di outer model dan inner model itu apa? Outer model itu adalah hubungan antara variabel dengan indikatornya, sedangkan inner model itu adalah hubungan antar variabel. Di outer model itu datanya harus lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Pertama kita bahas tentang outer model ya. Di outer model itu ada dua. Ini berkaitan dengan uji validitas. Yang pertama adalah data harus memenuhi convergent validity. Dan yang kedua adalah data harus lolos diskriminan validity atau validitas diskriminan. Jadi harus lolos dua itu. Diskriminan validity itu apa? Jadi ada dua yang harus kita analisis berkaitan dengan diskriminan validity. Yang pertama kita harus melihat tabel nilai loading faktor dan cross loadingnya. Bila mana nilai loading setiap indikator pada variabel bersangkutan lebih besar dibandingkan dengan cross loading pada variabel lainnya, variabel laten lainnya. Metode untuk melihat validitas diskriminan keseluruhan indikator secara bersama-sama dapat dilihat juga dengan menggunakan square root of average variance atau nilai AVAS. Di setiap variabel laten dengan korelasi antar variabel laten bersangkutan dengan variabel laten lainnya. Jika nilai AVAS variabel yang bersangkutan lebih besar daripada variabel laten lainnya, maka validitas diskriminan terpenuhi. Jadi ini yang kita perlu garis bawahi berkenaan dengan diskriminan validity. Jadi yang pertama bahwa nilai loading faktor atau muatan faktor variabel indikatornya nanti harus lebih besar daripada indikator lainnya, dan nilai AVAS antar variabel itu harus lebih besar daripada nilai variabel lainnya. Itu kalau berkaitan dengan diskriminan validity. Tapi berbeda dengan convergent validity. Di convergent validity itu adalah model pengukuran dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya atau loading factor dengan kriteria nilai loading factor dari setiap p-value apabila kurang dari 0,05 dianggap signifikan. Jadi nilai p-value-nya harus berada di bawah 0,05. Jadi itu ya. Jadi nilai apa deh?
Jadi nilai p-value-nya di bawah 0,05 dianggap memenuhi convergent validity. Itu menurut bukunya Solimun, Fernandes, dan Nurjana tahun 2017. Namun ada beberapa catatan berapa nilai muatan faktor yang bisa dijadikan patokan, yang bisa dijadikan rujukan bahwa nilai muatan faktor tersebut memenuhi convergent validity. Ada di sini 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup sebagai kriteria terpenuhnya validitas konvergen. Hal ini berlaku jika banyak indikator masing-masing variabel berkisar 3 sampai 7 indikator. Jadi nilai muatan faktor itu tidak harus 0,7. Bahkan ada beberapa pendapat ini salah satunya 0,5 sampai 0,6 itu bisa dijadikan patokan bahwa muatan faktor nilai convergent validity bisa diterima. Bahkan menurut Ayer et al. 2010 dalam bukunya Solimun, Fernandes dan Nurjana menyebutkan bahwa 0,3 dia meminimalkan 0,30. Namun ada beberapa catatan ya, ketika nilai muatan faktor itu rendah, maka nanti efeknya itu akan ke nilai AVE atau AVS-nya. Itu juga akan rendah. Jadi kalau pengalaman saya minimal itu 0,5 lah, 0,5. Di atas 0,5 itu pasti bisa digunakan muatan faktornya. Jadi kalau di bawah 0,5 biasanya nilai AVE atau nilai AVS-nya itu juga akan rendah. Jadi itu berkaitan dengan uji convergent validity. Selanjutnya uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu diukur dengan dua. Yang pertama kita harus melihat nilai composite reliability. Composite reliability itu minimal nilainya 0,70. Sedangkan alpha chrome batch minimal nilainya 0,6 atau di atas 0,6. Maka disebut reliable. Jadi itu dua hal yang berkaitan dengan outer model, jadi ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada yang namanya uji inner model. Jadi kita nanti bisa melihat model fit and quality indices. Jadi ini adalah kriteria fit, jadi nilai APC-nya, p-value-nya di bawah 0,05, ARS-nya atau average R-square-nya di bawah 0,05. Terus AARS-nya juga di bawah 0,05. Ini adalah ada 10 indikator ya. Ada 10 ini harus memenuhi gitu ya. Apa? Nah, ini kriterianya. Oke, selanjutnya kita langsung latihan. Ini ada judul penelitian dengan judul pengaruh kemudahan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian melalui e-commerce dengan variabel kepercayaan sebagai variabel mediasi. Jadi sebelum kita menggunakan aplikasi WPLS, yang pertama kita lakukan adalah menggambar kerangka pikir. Karena nanti kita akan menggambar kerangka pikirnya di aplikasi tersebut. Jadi kerangka pikir dari penelitian tersebut seperti ini. Kemudahan terhadap keputusan pembelian, sedangkan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Oke, langsung kita lihat datanya. Berikut data Excel-nya. Ya. Di sini disebutkan bahwa X1 itu ada 8 item pertanyaan. Terus kepercayaan atau variabel mediasinya itu ada 3 pertanyaan.
maaf, keputusan pembelian ini ada 3. Ya benar, ini adalah kepercayaan. Mediasinya ada 3 pertanyaan, ada 3 item. Keputusan pembelian Y-nya ada 4 item. Jadi pertama yang kita lakukan adalah kita file, save as, ya. Terus yang Excel workbook ini kita ganti text tab delimited. Ya, kita klik 2 kali. Nah, kita nanti pakainya apa? Ya, di sini saya pakai data input WPLS VB. Oke, setelah itu kita save. Nah, kita save ya. Kita save as, ya, nggak ulang lagi. Maaf. Jadi sebelum kita save as, kita buang dulu ini yang data-data deskriptifnya ini ya. Nama ini kita buang dulu. Kita nggak usah masukkan ke analisis PLS-nya ya. Jadi tinggal nomor sama itemnya saja. Jadi kita ulang, file, save as, ya. Kita ganti tab delimited. Kita kasih nama input WPLS apa ya. Oke, setelah itu kita save ya, input WPLS VB2. Save. Yes. Setelah itu kita keluar Excel-nya. Oke. Selanjutnya kita buka PLS-nya. Ini tampilan awal PLS-nya, WPLS. Kita klik ya. Jadi kalau kita menganalisis menggunakan WPLS, kita nanti yang kita pencet tombolnya itu cuman oke, next, yes, finish, cuman itu aja. Kita klik yang pertama, proceed to step 1. Kita tidak membuat apa, kita langsung klik create project file ya. Kita klik oke. Terus kita lihat tadi datanya tadi kita taruh di mana. Ya. Datanya tadi kita taruh di mana? Oke, di SPSS. Oke. Kita kasih nama terserah ya. LS gitu ya misalkan, atau terserah, namanya terserah atau apapun ya, atau mungkin kita namanya Roni ya, terserah namanya itu. Kita nanti nanti hasilnya itu kita save-nya di sini, hasil outputnya kita save. Oke. Kita langsung proceed to step 2, read from file. Nah, kita tadi datanya ada di SPSS, input WPLS VB2. Pokoknya yang kita klik itu cuma oke, yes, next, oke, yes, next, finish gitu ya. Oke. Kita tunggu di next, finish. Oke. Yes. Oke. Proceed to step 3, pre-process data. Kita tunggu. Oke. Oke, yes. Proses to step 4, define same model. Oke, kita klik latent variable option, create latent variable. Klik di sini ya, tengah. Kita masukkan yang variabel X-nya. Kita add. Oke. Oke, gitu. Saya lupa tadi variabel X-nya itu apa namanya. Kita lihat ya. Kita lihat lagi.
X1 kemudahan, X1 kemudahan, mediasinya kepercayaan, Y-nya keputusan pembelian. Oke. Kita masukkan sesuai yang di kerangka pikirnya. Oke. Klik latent variable option. Jadi kita namakan kemudahan. Oke. Jadi di sini jangan menggunakan spasi ya. Kita pakai titik aja atau underscore. Jadi kemudahan. Ini ada cuman dibatasi 8 karakter ya di kemudahan. Kemudahan gitu aja ya. Titik. Atau kemudahan. Kemudahan. Oke. Setelah itu save latent variable setting. Kita buat variabel mediasinya. Itu 2, 3. Oke, ini adalah kepercayaan. Save. Terus kita buat yang variabel Y-nya. 1, 2, 3, 4. Y-nya adalah keputusan pembelian. Oke ya. Save. Oke. Lalu kita buat garisnya, kita klik direct link option. Create direct link. Kita buat garisnya sesuai yang di kerangka pikir ya. Harus sama dengan yang ada di kerangka pikir. Lagi create link. Klik dari ini dulu, variabel mediasinya ke Y. Oke, kalau kita mau biar nggak kenceng, oke, kalau mau kita sentralkan model option central model graph. Oke, seperti ini. Misalkan kalau ini terlalu panjang, kita seperti ini. Sekarang kita, oke, selesai kita klik model option, terus save model and close. Oke, kita buka lagi. Setelah selesai, kita klik proses define same model. Oh, ini udah ini tadi ya. Oke. Ini di mana? Bisa. Step 4. Oh, kayaknya ini perlu diulang lagi nih. Oke, kita ulang lagi ya. Yang tadi. Lihat. Ini buat lagi ya variabel X-nya. Ini kemudahan. Save. Mediasinya. Ini. Kepercayaan. Selanjutnya variabel Y-nya. Keputusan pembelian. Save. Kita buat linknya, garisnya, seperti yang ada di kerangka pikir ya. Oke. Model option. Oke. Selanjutnya kita klik OK, proses 2 step. Nah, oke, udah ini selesai. Ya. Terus hasil outputnya kita save. Kita klik save ya. Ini save all model estimate. Kita namakan output WPLS.
S2 terserah itu, VV2 misalkan gitu ya. Oke, kita save. Untuk gambarnya kita bisa menggunakan gambar dari sini atau nanti kita bisa buat manual sendiri. Biasanya kalau kita mau save gambarnya kita save model into JPEG file. Jadi ini untuk mendownload gambar ini. Tapi kadang itu nggak bisa dibuka di hasil outputnya. Jadi kalau saya biasanya saya klik print preview itu ya, langsung saya taruh di Word. Biasanya seperti itu. Oke. Oke, itu hasil analisis apa? Untuk menganalisisnya mudah. Kita sekarang buka hasil outputnya ya. Kita buka hasil outputnya. Bentar. Oke. Ini adalah hasil outputnya, output VV2 ya. Jadi bentuknya dalam bentuk notepad. Biasanya kalau saya itu saya ambil yang dipakai saja. Kan ini kan tidak semuanya kita analisis. Yang perlu dianalisis saja yang kita copy. Biasanya saya taruh di Excel. Ya, saya buka dulu Excelnya. Atau langsung aja kita analisis saja ya, di Excel. Jadi untuk mudahkan itu biasanya saya masukkan di Excel. Jadi yang pertama yang kita analisis adalah outer modelnya. Yang kita analisis untuk outer model pertama adalah kita buka yang PowerPoint-nya tadi. Pertama itu validitas, yaitu dengan menghitung convergent validity. Convergent validity nilai p-value-nya harus kurang dari 0,05 atau minimal itu 0,5 lah ya. Yang kedua adalah kita harus melihat nilai AVE-nya. AVE-nya itu minimal ini 0,5. Nilai AVE itu minimal 0,5. Dia harus di atas 0,5. Oke, kita buka data output WPLS-nya tadi. Kita lihat nilai muatan faktornya. Nah, ini kita lihatnya dari sini. Combine loading and cross loading. Nah, ini nilai p-value-nya semuanya kurang dari 0,001. Artinya ini di bawah 0,05. Berarti dilihat dari nilai p-value, ini berarti lolos semua seluruh item pertanyaannya. Jadi kalau kita lihat dari muatan faktornya untuk X1.1 ini adalah 0,761, 0,856. Sampai ini X1.8 yang untuk kemudahan aja yang kita analisis, semuanya nilainya itu muatan faktornya di atas 0,5. Ya. Ini 0,761 sampai 0,665 ini semuanya di atas 0,5. Artinya untuk variabel kemudahan dilolos convergent validity. Sebenarnya untuk variabel mediasinya yaitu kepercayaan itu kita lihat ini kepercayaan sama ini itemnya di 0,884, 0,854 sama 0,883. Sama ini juga di atas 0,5 jadi lolos semua ya. Dan terakhir adalah Y-nya. Y-nya itu kita lihat dari item 1 sampai 4 semuanya juga lebih besar dari 0,5. Jadi tidak ada masalah dengan nilai muatan faktornya. Semuanya di atas 0,5. Jadi kalau kita mau mudah itu biasanya saya gini, saya copy. Kita bisa taruh di Excel dulu atau kita taruh di Word, nggak apa-apa, terserah. Oke, kita coba pindah ke Excel.
Oke, ini biar kita mudah menganalisisnya. Untuk variabel X-nya, ya, biasanya saya bold kayak gini. Atau mungkin kalau kita menganalisisnya lebih mudah, saya kasih kuning gini ya. Kita lihat angkanya oke. Kita lihat ini angkanya semuanya di atas 0,5 ya. Ini kita lihat untuk variabel mediasinya ini juga di atas 0,05. Ini juga untuk variabel I-nya juga di atas 0,5. Dan nilai p-value-nya semuanya di bawah 0,05. Jadi memenuhi convergent validity. Oke ya. Selanjutnya kita cari nilai AVE-nya. Karena tadi disyaratkan nilai AVE itu minimal 0,5. Kita cari nilai AVE-nya. Oke, ini average variance extracted. Kita copy, kita pindah di Excel. Ya. Ini adalah nilai API-nya. Syaratnya di atas 0,5. Di sini semuanya di atas 0,5. Artinya apa? Artinya ya baik secara kita lihat dari nilai muatan faktornya dan nilai API-nya dari masing-masing variabel ini memenuhi convergent validity. Jadi tidak ada masalah dengan convergent validity. Seharusnya kita analisis diskriminan validity. Kita lihat lagi teorinya. Diskriminan validity, tadi ya ini diskriminan validity. Jadi diskriminan validity itu kita membandingkan nilai muatan faktor yang variabelnya itu kita bandingkan dengan variabel lainnya, nilainya itu harus lebih besar daripada variabel lainnya. Di samping itu kita juga harus melihat nilai AVES-nya. AVES-nya itu harus lebih besar antar variabel itu dibandingkan dengan variabel lainnya. Oke, kita karena udah muatan faktornya udah kita taruh di Excel, kita nggak usah cari lagi, kita cari nilai AVES-nya. Oke, kita buka lagi di output-nya. Kita cari nilai AVES-nya. AVES. AVES. Dan oke, nilai AVES. Nah, ini. Oke, ini kita copy ya ke Excel biar gampang menganalisisnya. Oke. Pertama, diskriminan validity tadi kita lihat ini. Bahwasanya nilai muatan faktor satu variabel ini ya dari seluruh itemnya ini harus lebih besar daripada kanan-kanannya. Jadi kalau saya blok ini, yang kuning harus lebih besar daripada yang biru. Ya, kita lihat 0,761 lebih besar daripada 2 ini. Sama ya. Ini juga sama. Nanti ini juga untuk variabel mediasinya juga harus lebih besar daripada variabel yang lainnya. Jadi yang kuning harus lebih besar daripada variabel yang saya kasih warna biru. Ini yang untuk variabel keputusan pembelian.
0,860 lebih besar daripada 0,151 dan lebih besar juga dari 0,128. Sama ini 0,881 lebih besar dari minus 0,085 dan minus 0,2 dan seterusnya ya. Selanjutnya untuk diskriminan validity kita harus melihat nilai ABS-nya. Jadi ketika saya blok ini ya, kemudahan dan kemudahan ini saya kasih kuning biar gampang. Kepercayaan dengan kepercayaan ini juga. Oke. 0,822 harus lebih besar dengan yang di bawahnya ini satu kolom 0,697 dan 0,2. Ini harus lebih besar. Sama ya, 0,874 juga harus lebih besar daripada yang atasnya juga yang bawahnya. 0,854 nilainya juga harus lebih besar daripada yang atasnya 2 ini. Kalau lebih besar maka diskriminan validity terpenuhi. Jadi tidak ada masalah dengan namanya outer model. Untuk validitas. Sekarang kita lihat nilai reliabilitasnya. Kita lihat di PowerPoint-nya biar kita nggak salah. Uji reliabilitas diukur dengan composite reliability. Syaratnya 0,70 dan alpha Cronbach's 0,60. Jadi kita lihat composite reliability dan Cronbach's-nya. Composite reliability alpha Cronbach's. Ini alpha Cronbach's-nya. Ini kompositnya. Kita copy dua-duanya. Taruh di Excel. Biar kita mudah analisisnya. Oke. Oke. Composite reliable kita harus minimal angkanya 0, di atas 0,7 ini baik X-nya, mediasinya, dan Y-nya atau variabel kemudahan, kepercayaan, dan kemudian nilainya semuanya di atas 0,7. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan composite reliability. Bagaimana dengan Cronbach's alpha-nya? Oke. Cronbach's alpha-nya kita analisis. Tadi harus di atas 0,6. Ini semuanya Cronbach's alpha-nya baik kemudahan, variabel kepercayaan, dan kemudian semuanya di atas 0,6. Artinya apa? Uji reliabilitas terpenuhi. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan uji reliabilitas. Ya. Terpenuhi uji reliabilitas, tidak ada masalah karena semuanya tadi baik nilai composite reliability dan alpha Cronbach's di atas ketentuan yang sudah ditetapkan. Oke, selanjutnya kita uji inner model. Ini kriterianya yang penting untuk ABC, ARS sama ARS-nya itu di bawah 0,05 ya semuanya. Terus yang sebagainya ada nanti di output-nya itu nanti kita lihat. Oke, ini kriterianya dikatakan fit. Kita buka lagi data output-nya. Kita cari untuk menganalisis uji. Untuk menganalisis inner model kita harus mencari yang namanya model fit and quality index. Oke, kita copy taruh di Excel juga. Biar kita nggak salah. Ya. Oke. Jadi dari tabel ini kita bisa melihat uji inner modelnya.
Pertanyaan nilai APC-nya, dia p-value-nya 0, kurang dari 0,001. Jadi ketentuannya di bawah 0,05. Jadi tidak ada masalah dengan uji APC-nya. Terus uji ARS-nya juga tidak ada masalah. Di sini p-value-nya 0,001 di bawah 0,05. ARS-nya juga tidak ada masalah karena di sini nilainya P-nya kurang dari 0,001. Dia nilainya padahal kriterianya tadi harus di bawah 0,05. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan tiga indikator ini ya. Selanjutnya kita lihat nilai AFIF-nya, idealnya itu di bawah 3,3, sedangkan nilai ininya AFIF-nya 2,087. Tidak ada masalah, berarti dia ideal. Nilai AFIF-nya idealnya di bawah 3,3, dia 2,981, jadi juga ideal. Nilai GOV-nya 0,676, dikatakan besar, large, itu di atas 0,6. Jadi dia tergolong large. Nilai SPR-nya 1, idealnya 1, jadi ideal sekali. Terus RSCR-nya 1, idealnya 1 ya, jadi dia ideal. SSR-nya juga 1, diterima jika nilainya di atas 0,7. Ini yang 1 di atas 0,7, berarti nggak ada masalah. Selanjutnya NLBJDR nilainya 1. Diterima jika nilainya lebih besar dari 0,7, di atas 0,7. Jadi tidak ada masalah berkaitan dengan inner modelnya. Oke, baru setelah itu kita harus menganalisis berkaitan dengan uji hipotesisnya ya. Oke, apa aja yang perlu kita analisis? Yang pertama ini. Untuk hipotesis pertama kita copy ini PET koefisien sama p-values-nya. Kita copy, taruh di Excel. Oke, taruh di Excel. Biar kita gampang menganalisisnya. Oke. Ya. Artinya apa ini PET koefisien? Artinya nilai B-nya itu atau koefisiennya itu sebesar, ya, ini saya tambah biar kita nggak bingung ya. Tadi kemudahan itu variabel kita biasanya variabel X gitu ya. Kepemimpinan kita simbolkan dengan variabel Z. Keputusan pembelian kita simbolkan dengan variabel G. Oke. Ini sama kepemimpinan, ini variabel kepercayaan kok. Kepercayaan ini variabel Z. Keputusan pembelian variabel G. Oke. Pengaruh kemudahan terhadap kepercayaan. Nilai koefisiennya sebesar 0,732. Ya. Kalau kita gambarkan nilai B-nya, betanya ya. Di X ke Y. Pengaruh X ke Y. X ke Z. Ya. Oke. Dan Z ke Y. Oke. X ke Y nilai betanya beta atau koefisien. Koefisien atau betanya ya.
dengan ini nilai p-value-nya. Oke. Oke. X ke Y. X ke Y nilai petanya 0,451. 0,451. X ke Z 0,732. Z ke Y 0,467. P-value-nya X ya, kemudahan ke X ke Y, kemudahan ke kesembilan kurang dari 0,001. Ya. X ke Z, kemudian ke kepercayaan juga sama nilainya ini. Ya. Oke, sama ini kepercayaan ke Z ke Y juga sama. Ya. Oke. Artinya apa? Artinya, ya. Artinya kalau kita hipotesis pertama, apakah X atau variabel kemudahan berpengaruh signifikan? Maaf, hipotesisnya misalkan ya, variabel kemudahan atau variabel X berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Maka kita lihat nilai p-value-nya karena ini di bawah 0,05, di ketentuannya itu 0,05. Jadi di bawah 0,05. Jadi kalau di bawah 0,05 maka hipotesisnya diterima, artinya bahwa X variabel X atau kemudahan berpengaruh signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Jadi hipotesis 1 diterima. Ya, hipotesis kedua misalkan hipotesisnya kita bilang kepercayaan, kemudahan berpengaruh terhadap kepercayaan, berpengaruh signifikan. Jadi karena ini nilainya 0, di bawah 0,001 dan ini nilainya ketentuannya di bawah 0,05, maka ini sama bahwa H2 juga diterima. Sama Z ke Y ketika hipotesis ketiga kita bilang bahwasanya kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, maka nilai p-value-nya kurang dari 0,01, ini di bawah 0,05, maka H3 juga diterima. Ini di H1, H2, dan H3 itu ketiga-tiganya diterima karena kita melihat nilai p-value-nya. Ya, kalau koefisiennya berapa ini? 0,451, 0,731, 32, dan ini 0,467. Oke ya. Itu disebut digunakan untuk uji hipotesis secara langsung atau direct. Bagaimana yang efek mediasinya? Ya, efek mediasinya kita lihat, buka data output-nya juga. Buka data output-nya. Indirect. Lihat indirect. Ini. Indirect effect for path with two segment. Ini kita copy. Sama yang nilai p-value-nya ya. Kita copy semuanya ada ini. Kita taruh di Excel. Taruh sini. Oke. Kita sederhanakan biar enggak loncat-loncat. Yang perlu kita perlukan ini aja ya, indirect effect sama p-value ini kita nggak butuh, kita buang aja.
Untuk menganalisisnya biar mudah kita pindah aja ke atas. Oke, pindah sini aja biar gampang. Oke. Jadi indirectnya pengaruh X terhadap Y ke Y melalui Z. Berapa nilainya? Koefisien betanya itu adalah ini. 0,342. 342. Ya, nilainya ini sama kurang dari 0,001. Karena nilai p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka sama H4-nya diterima. Artinya apa? Artinya kalau diterima ya Z mampu memediasi pengaruh X terhadap Y. Pertanyaan selanjutnya, ini mediasinya parsial apa penuh? Nah, ini disebut parsial. Kenapa kok parsial? Karena X ke Y-nya berpengaruh signifikan dan X ke Y melalui Z juga berpengaruh signifikan. Jadi ini memediasi secara parsial. Kalau secara penuh gimana? Ketika X ke Y hanya hipotesisnya ditolak, artinya bahwasanya nilai P-nya di atas 0,05 atau X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan X ke Y melalui Z ini diterima hipotesisnya. Itu disebut mode mediasi penuh. Tapi kalau kasusnya yang kita coba ada dari ini memediasi secara parsial. Ya, itu untuk uji hipotesisnya. Oke. Kita lihat nilai R-square-nya, apalagi yang perlu dianalisis. Jadi kita harus menganalisis yang namanya R-square. Jadi tidak semua angka-angka yang tidak di hasil output ini kita analisis semua. Tidak. Ya, kita analisis seperlunya aja. Yang penting-penting aja. Nah ini, kita lihat R-square-nya. Ya. Sama adjusted R-square. Kita taruh di Excel-nya. Ya. Oke. Ini R-square-nya. Oke. R-square untuk variabel kepercayaan atau variabel Z itu nilainya 0,536. Ya. Artinya apa kalau 0,36? Artinya bahwasanya kemudahan mempengaruhi kepercayaan sebesar 53,6%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor variabel lain. Dan keputusan pembelian itu nilai R-square-nya 0,726, artinya bahwa variabel kemudahan dan kepercayaan mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 72,6%. Sedangkan sisanya itu yaitu sama dengan 100 dikurangi 0,726. Oh, ini belum ya. 0,726. Ini maaf. Ini harus dipersenkan dulu. 72,6. Sedangkan sisanya 27,4 dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi itu R square-nya. Selesai untuk menganalisis
nilai R-square, dan uji hipotesis. Berkaitan dengan gambarnya gimana? Kita bisa menggambar secara manual atau berdasarkan yang gambar yang tadi itu ya. Coba kita lihat gambarnya seperti apa yang berdasarkan kerangka pikir. Ini gambarnya. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwasanya keputusan pembelian memiliki nilai R-square 0,73 sama dengan tadi yang 0,72 sekian, artinya dia dibulatkan angkanya dibulatkan ke atas 0,73 atau 73% R-square-nya. R-square dari variabel Z itu sebesar 0,54. Nah, ini adalah nilai p-value untuk variabel X ke Y. Dan ini nilai betanya atau koefisiennya. Ini dari variabel X ke Z, kemudahan ke kepemimpinan, betanya 0,73, p-value-nya kurang dari 0,001. Sedangkan ini yang terakhir nilai kepercayaan terhadap keputusan pembelian, B-nya 0,47 dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Jadi secara gambar seperti ini. Oke, itu untuk analisis PLS. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.